Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur bagi Allah kita yang sungguh baik, teramat baik bagi setiap kita. Dia telah menyertai dan memberkati kita di sepanjang hari ini. Dan saat ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama. Sehingga malam hari ini kita akan beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di malam hari ini adalah Mazmur pasal 42. Kerinduan kepada Allah. Biarlah saat ini hati kita semua dipenuhi oleh kerinduan kepada Allah yang kita sembah. Saya akan membacakan Mazmur ini kepada setiap saudara. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, "Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, 'Di mana Allahmu?' Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, pemazmur ini mengungkapkan kerinduannya kepada Tuhan dalam kondisi sulit yang sedang dia alami. di mana ada situasi yang begitu sulit,
begitu menyedihkan yang dia alami, di mana selain dia mengalami kesulitan, mengalami masalah, orang-orang pun akhirnya berkata, "Di mana Allahmu?" Artinya orang-orang mempertanyakan, apakah Allah sanggup menolong dia? Orang-orang mungkin mengejek. Katanya Allahmu dahsyat. Katanya Allahmu ajaib. Dalam situasi yang engkau alami, di mana Allahmu? Dan dalam situasi seperti itu, saudara, pemazmur ini menegaskan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Jadi saat pemazmur ini mengalami kesulitan, saat hidupnya susah, dan kemudian orang-orang mengejek sambil mempertanyakan, "Di mana Allahmu?" Dalam kondisi seperti itu, saudara, pemazmur ini tetap menegaskan bahwa dia rindu akan Allah, seperti rusa merindukan sungai yang berair. Demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Ini menjadi perenungan bagi kita, saudara. Kita punya kisah masing-masing dalam kehidupan kita. Kita punya pergumulan masing-masing dalam kehidupan kita. Dalam pergumulan-pergumulan yang kita alami, apakah kita seperti pemazmur ini tetap merindukan Allah? Pemazmur ini tetap yakin bahwa Tuhanlah penolongnya. Di mana ayat 12 dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Dalam segala kondisi yang dia alami, pemazmur ini yakin bahwa Allah lah penolong bagi dia, bahwa Allah sanggup menolong dia. Itu sebabnya dia berkata, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah." Jika kita sebagai anak-anak Tuhan yakin dan percaya bahwa Allah sanggup menolong kita dalam kondisi apapun yang kita alami dalam hidup kita, maka seperti pemazmur berkata bahwa dia tetap merindukan Allah, seharusnya pun kita tetap merindukan Allah dalam segala kondisi kehidupan kita. Dan yang menjadi perenungan bagi kita saat ini, saudara, ketika pemazmur ini menegaskan bahwa dia tetap merindukan Allah dalam segala kondisi yang dia alami. Dia rindu melihat pertolongan Allah. Kerinduan itu dia buktikan dengan tindakannya, saudara. Di mana di ayat yang kelima dia berkata, "Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia."
mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Setelah dia menegaskan bahwa dia rindu akan Allah dalam kondisi sulit yang sedang dia alami, saudara, kemudian dia ungkapkan apa yang dia lakukan sebagai tindakan bahwa dia rindu akan Allah, di mana dia berkata bahwa dia berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Artinya dia menjadi yang terdepan untuk mencari Tuhan. Dia menjadi yang terdepan untuk beribadah kepada Tuhan. Jika saat ini kita rindu Tuhan dalam kondisi-kondisi hidup yang kita alami, maka bukti kita merindukan Tuhan seharusnya seperti pemazmur ini, menjadi yang terdahulu, menjadi yang terdepan untuk mencari Tuhan. Menjadi yang terdahulu, menjadi yang terdepan untuk beribadah kepada Tuhan. Apapun kondisi hidup saudara saat ini, tetaplah rindukan Tuhan dan buktikan bahwa saudara rindu akan Tuhan dengan tetap menjadi yang terdepan untuk beribadah, menjadi yang terdahulu untuk mencari Tuhan dalam kehidupan saudara. Itu yang dilakukan oleh pemazmur sebagai bukti bahwa dia rindu akan Tuhan. Seberapa berat pun kondisi yang sedang saudara alami, jangan pernah itu membuat saudara undur dari Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan itulah pertolongan kita. Dia Allah yang ajaib. Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap kita. Tetaplah rindukan Tuhan dan buktikan bahwa saudara rindu akan Tuhan dengan menjadi orang yang terdahulu, menjadi orang yang terdepan dalam mencari Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama yang dilakukan oleh pemazmur ini, sebagai bukti dia rindu akan Allah. Dan yang kedua, dia tegaskan di ayat yang ke-6, saudara. Dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Dalam kondisi sulit yang dia alami, yang membuat jiwanya tertekan, sebagai bukti dia rindu akan Allah, dia arahkan jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Dia dorong jiwanya untuk bersemangat dan berharap kepada Tuhan. Dia tidak berlarut-larut dalam kondisi dan situasi yang sedang dia alami, melainkan dia arahkan jiwanya untuk berharap kepada Allah. Sebagai bukti kita tetap merindukan Tuhan dalam segala kondisi yang kita alami, saudara, kita harus mengarahkan jiwa kita untuk tetap berharap kepada Allah, apapun keadaannya, apapun kondisi yang kita alami di dalam kehidupan kita. Jangan larut dalam masalah dan persoalan. Jangan lemah atau undur oleh karena masalah dan persoalan yang saudara alami. Tetapi arahkanlah jiwa saudara
untuk berharap kepada Tuhan. Sebagai bukti kita merindukan Dia, Allah yang menjadi pertolongan kita. Sekalipun tidak ada alasan untuk berharap, sekalipun kondisinya begitu berat, mari kita belajar seperti pemazmur, tetap merindukan Tuhan dan mengarahkan jiwa kita untuk berharap akan pertolongan Allah yang berkuasa, Allah yang kita sembah. Kemudian hal ketiga yang dilakukan oleh pemazmur ini, saudara, sebagai bukti dia rindu akan Allah dalam kondisi yang berat yang dia alami dalam hidupnya. Setelah dia berkata, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Kemudian ayat 9 dia berkata, saudara, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian satu doa kepada Allah kehidupanku. Dalam dia menjalani kondisi yang sulit dalam kehidupannya, dia tetap percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap berlaku. Dan kemudian dia berkata, pada malam hari aku menyanyikan nyanyian satu doa kepada Allah kehidupanku. Dalam kondisi yang berat yang dia alami, dia tetap menaikkan doa-doanya kepada Tuhan. Dia tetap hidup berdoa sekalipun kondisinya begitu sulit. Sekalipun kondisinya begitu berat, dia tetap berdoa. Sekalipun orang-orang berkata, di mana Allahmu yang katanya sanggup menolong? Di mana Allahmu yang katanya ajaib itu? Tapi dia tetap menaikkan doa-doanya kepada Tuhan. Percaya akan kasih setia Tuhan dan bahwa Tuhan sanggup menolong. Saudara, malam hari ini kita belajar dari pemazmur ini, di mana dalam situasi sulit yang menekan jiwanya, dalam kondisi yang berat yang menekan kehidupannya, ditambah lagi orang-orang berkata, di mana Allahmu? Dalam kondisi seperti itu, saudara, dia tetap menegaskan, seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Dan bukan sekedar perkataan, saudara, dia buktikan kerinduannya kepada Allah dengan menjadi yang terdepan dalam mencari Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan. Dia buktikan dia haus akan Tuhan dengan mengarahkan jiwanya untuk tetap berharap kepada Tuhan sekalipun kondisinya berat. Dan dia tetap menaikkan doa-doanya kepada Tuhan sekalipun kondisinya berat. Saudara, apapun kondisi yang kita alami, jalani dalam kehidupan kita saat ini, Allah lah pertolongan kita. Tetap rindukan Dia, saudara. Tetap buktikan bahwa kita rindu akan Dia dengan tetap menjadi yang paling semangat, menjadi yang terdepan untuk beribadah kepada Tuhan, menjadi yang terdepan untuk mencari Tuhan. Dengan mengarahkan jiwa kita tetap berharap kepada Tuhan, sekalipun kondisi-kondisi yang kita alami begitu berat dalam hidup kita. Dengan tetap menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, sekalipun saat ini saudara belum melihat jawaban doa saudara.
Mari kita tetap merindukan Tuhan, saudara. Seperti pemazmur ini berkata, karena Dialah pertolongan kita, Allah kita yang sanggup dan berkuasa menolong setiap kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap saudara. Apapun kondisi yang saudara alami, tetaplah percaya bahwa Tuhanlah pertolongan kita dengan tetap merindukan Dia. Dan mari kita buktikan kerinduan kita kepada Allah yang sanggup menolong kita. Puji Tuhan, saudara. Jalani hidup kita berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan, saudara. Saat ini sebelum kita beristirahat, kembali kita akan berdoa bersama, saudara. Mari ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami kembali sudah merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami belajar dari pemazmur, di mana dalam kondisi sulit yang dia alami, dia tetap merindukan Allah. Dan dia buktikan dia rindu akan Allah dengan tetap menjadi yang terdepan dalam mencari Tuhan, dalam beribadah. Dengan mengarahkan jiwanya untuk selalu berharap kepada Tuhan. Dan dengan tetap berdoa kepada Tuhan. Kami mau ya Tuhan, apapun kondisi hidup kami mau tetap merindukan Engkau. Dan kami mau buktikan kami rindu akan Engkau. Kami akan tetap menjadi yang terdepan untuk mencari Engkau, untuk beribadah. Kami akan tetap mengarahkan jiwa kami untuk berharap kepadamu. Dan kami akan tetap berdoa apapun kondisi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu. Dan kami akan menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup kami. Bapa yang baik, malam hari ini ya Tuhan, sebelum kami akan beristirahat, kembali kami datang menaikkan kehidupan kami, menaikkan keberadaan kami kepadamu melalui doa-doa kami. Engkau yang mengenal setiap kami ya Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami memohon perlindungan-Mu, penyertaan-Mu atas setiap kami dalam istirahat kami malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan damai sejahtera Tuhan, perlindungan Tuhan ada atas kami. Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Engkau Allah yang campur tangan, sanggup mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Dan berikan kekuatan penghiburan bagi anak-anak-Mu dalam mereka menghadapi penyakit mereka. Dan biarlah kuasa-Mu bekerja untuk mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang lemah ya Tuhan, Engkau Allah yang menguatkan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi orang-orang yang kami cintai, bagi keluarga-keluarga kami,
suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara kami, semuanya orang-orang yang kami kasihi. Tuhan kiranya menjaga melindungi kami semua. Terima kasih ya Bapa, di dalam tangan-Mu lah seluruh kehidupan kami. Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Inilah doa kami, dan kami akan beristirahat malam hari ini dalam damai sejahtera Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami beristirahat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Jika saat ini saudara punya permohonan doa khusus, silakan saudara tulis di kolom komentar, ataupun saudara kirim melalui nomor WA yang ada di kolom deskripsi. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Mari kita saling mendukung, saling menopang di dalam Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Selamat beristirahat saudara. Shalom.